Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bank dan manajemen risiko. Perkenalkan, saya Iqda Kurniastionanda dengan NIM 171600123. Definisi manajemen risiko. Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya peristiwa atau event tertentu. Risiko adalah kemungkinan yang berpotensi memberikan dampak negatif kepada sasaran yang ingin dicapainya. Untuk jenis-jenis risiko sendiri, mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25 PBI 2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8 Tahun 2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum terdapat 8 jenis yang harus dikelola bank. Untuk yang pertama yaitu risiko kredit, kedua risiko pasar, ketiga operasional, keempat risiko likuiditas, kelima yaitu risiko kepatuhan, keenam risiko hukum, ketujuh risiko reputasi, dan yang terakhir ada risiko strategis. Saya Rosita Dwi Sakti dengan NIM 176600020. Saya akan melanjutkan tentang resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban pada bank. Yang kedua, resiko pasar adalah resiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Yang ketiga, resiko likuiditas adalah resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Yang keempat, resiko operasional adalah resiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Yang kelima, resiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Yang keenam, resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Ketujuh, resiko strategis adalah resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam menutup perubahan lingkungan bisnis. Yang kedelapan, resiko kepatuhan adalah resiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Saya Imro'atul Mufidah NIM 1766141 akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penerapan manajemen risiko. Tujuan pokok dari penerapan manajemen risiko di bank adalah memberi nilai tambah dan meningkatkan shareholder value. Dalam rangka mencapai tujuan usaha, bank perlu mencari keseimbangan yang optimal antara bisnis, operasional, dan manajemen risiko. Proses manajemen risiko. Identifikasi risiko. Tujuan dilakukan identifikasi risiko adalah mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap fungsional yang berpotensi merugikan bank. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko. A. Bersifat proaktif atau antisipatif dan bukan reaktif. B. Mencakup seluruh aktivitas fungsional atau kegiatan operasional. C. Menggabungkan dan menganalisa informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia. D. Menganalisa probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya. Saya Rosa Rizky Maulina, nomor NIM 176600129. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu tentang pengukuran risiko. Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil risiko bank guna memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko. Pendekatan tersebut harus dapat diukur dengan yang pertama yaitu ada sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi baik dalam kondisi normal maupun tidak normal. Kemudian yang B yaitu kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya. Yang C yaitu faktor risiko
atau risk factor secara individual. Yang D yaitu exposure risiko secara keseluruhan dengan mempertimbangkan risk collection. Kemudian yang E yaitu seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen risiko. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemantauan risiko. Sebagai bagian dari penerapan pemantauan risiko, maka limit risiko sekurang-kurangnya yaitu ada yang pertama yaitu tersedianya limit secara individual dan keseluruhan atau konsolidasi. Kemudian yang B yaitu memperhatikan kemampuan modal bank untuk dapat menyerap exposure risiko atau kerugian yang timbul. Kemudian yang C yaitu mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia. Kemudian yang D yaitu memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapat perhatian satuan kerja manajemen risiko, komite manajemen risiko, dan direksi. Yang selanjutnya yaitu tentang pengendalian risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank antara lain dengan cara hedging dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritas, aset, dan kredit, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.